Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hudahu ila qiyamah ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan terkait seluk-beluk surga. Terakhir yang kita bahas adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan jumlah mereka tidaklah banyak, yaitu adalah sekitar 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka kita lanjutkan pembahasan tentang al-fuqara yasbiqunal aghniya ilal jannah. Orang-orang fakir, orang-orang miskin dari umat Islam, dia lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamah ilal jannah bi arba'ina kharifan." Sesungguhnya orang-orang fakir dari golongan muhajirin, mereka mendahului orang-orang kaya dari mereka nanti pada hari kiamat, mendahului mereka masuk surga dengan jarak terpaut 40 tahun sebelumnya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fuqara'ul muhajirin yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Orang-orang fakir dari muhajirin, mereka masuk surga sebelum orang-orang kaya mereka dengan jarak terpaut 500 tahun sebelumnya. Masya Allah. Itu. Dua hadis ini dohirnya kontradiktif. Kenapa? Yang satu menetapkan lebih dulu 40 tahun, yang satu 500 tahun, kan gitu. Bagaimana? Para ulama kita itu sudah menggabungkan dua hadis tersebut. Dari dua hadis itu tidak kontradiktif. Yang dimaksud, sebagaimana Imam Qurtubi beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga dengan jarak 500 tahun itu adalah kalau dilihat dari orang miskin yang pertama masuk surga dengan orang kaya yang paling terakhir masuk surga, itu jarak terpautnya antara pertama dan yang terakhir. Pertama dari orang miskin, terakhir dari orang kaya, itu adalah 500 tahun. Sedangkan kalau 40 tahun itu adalah orang miskin terakhir yang masuk surga dengan orang kaya yang pertama masuk surga, jarak terpaut adalah 40 tahun. Ini urusan masuk surga, belum derajat. Kalau derajat lain lagi. Urusan masuk surga lebih dulu itu terkait apa? Terkait tentang hisab. Terkait tentang hisab. Kalau orang miskin yang mau dihisab apa? Ya kan begitu. Ditanya, kamu punya apa? Sepeda apa? Ontel. Lihat, kan rampung. Lihat itu. Kalau orang kaya ditanya, kamu punya apa? Mobil. Berapa mobilmu? 4. Kamu gunakan untuk apa? Lihat itu. Kamu dapat dari mana? Pertanyaannya kan detail. Ya kan itu. Bahasanya itu kalau dalam ilmu akuntansinya auditnya lebih ribet ini. Kenapa? Karena banyak hartanya.
Kalau orang miskin pertanyaannya kan gampang, punyanya dia apa, kan begitu. Ya. Hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadis yang lain, ya, di dalam sebuah hadis yang lain ya diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ata'lamu awwala zumratin tadkhulul jannata min ummati?" Tahukah kamu, ya, rombongan yang pertama masuk surga dari umatku? Qultu, ya, maka kemudian Abdullah bin Amr ketika ditanya, "Hei Abdullah, tahu enggak rombongan pertama dari umatku yang masuk surga?" Maka kemudian tentu Abdullah bin Amr kan enggak tahu, beliau menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Fuqara'ul muhajirin ya'tuna yaumal qiyamati ila babil jannah." Orang-orang fakir dari muhajirin, mereka nanti pada hari kiamat akan mendatangi, ya, yaitu pintu surga. Wa yastaftihuna, lalu mereka minta supaya dibukakan pintu surga. Fayaqulu lakumul khazanatu, lalu kemudian para penjaga pintu surga mengatakan kepada mereka, "Awaqad khusibtum?" Apakah kalian sudah dihisab oleh Allah? Kamu sudah diaudit belum? Ya kan begitu. Maka fayaqulun, maka orang-orang fakir dari muhajirin yang sudah ngantri di depan pintu surga tersebut, mereka menjawab, "Bi ayyi syai'in nuhasabu?" Urusan apa lagi kita mau dihisab, wong kita enggak punya apa-apa. Wa inna makanat asyafuna ala awatikina fi sabilillah hatta mitna ala dalik. Yang kita punya itu cuma pedang-pedang yang apa? Yang menggantung di leher kami, ya, yang kami gantungkan dalam rangka untuk jihad fi sabilillah hingga kemudian kita mati syahid, ya. Jadi nggak punya apa-apa. Itu saya itu cuma punya pedang aja, nggak punya apa-apa. Ya gimana nggak lebih cepat ditanya, "Punya apa kamu?" Ya, punya cuma satu pedang, ya Allah, ini untuk berjihad, aku mati karena berjihad. Ya sudah rampung, ya. Tidak apa. Dan bisa jadi dia belum punya istri, belum apa, ya nggak ditanya yang lain, kan gitu. Pertanyaannya cuma dirinya saja. Sehingga apa? Sehingga tentu lebih cepat. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan fayuftah lahum. Lalu kemudian apa? Dibukakanlah untuk mereka. Kemudian apa? Fayaqiluna fihi arba'ina aman qabla an yadkhulahan nas. Lalu kemudian mereka itu adalah apa? Tinggal di sana, ya, sebelum dimasuki oleh orang lain dengan jarak terpaut 40 tahun. Nah, dari sana jelas bahwasanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang-orang miskin lebih dulu masuk surga itu karena terkait hisab. Proses hisabnya mereka itu adalah cepat karena mereka tidak memiliki harta benda. Ya kan begitu. Sehingga hisabnya lebih cepat. Karena harta benda kita itu pertanyaannya dua. Dari mana ke mana. Makanya di dalam hadis riwayat Tirmidzi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati 'inda rabbih hatta yus'alu an-natba." Kedua telapak kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser dari hadapan Tuhannya pada hari kiamat hingga ditanya tentang 4 hal. Ini hisab global. Yang pertama itu adalah an sababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Berarti global, masa muda.
Kemudian apa? Kemudian yang kedua, wa an umrihi fi ma ablahu, tentang umurnya secara total dari mulai balik sampai dia wafat, untuk apa ia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana ia dapat dan kemana ia belanjakan. Yang pernah kita jelaskan, yang namanya orang mendapatkan harta itu ada kemungkinan dari 4, ya, kemungkinan itu 4 gitu. Dari yang halal dibelanjakan yang halal, ini yang selamat. Dia mendapatkan dengan cara yang halal, dibelanjakan untuk yang halal, itulah orang yang selamat. Kemudian yang kedua kemungkinan adalah dari yang halal dibelanjakan untuk yang haram. Kerja seharian dapat 120.000, malamnya buat teler. Maka apa? Maka tidak selamat dia. Dia selamat dari mendapatkannya, tapi tidak selamat dalam membelanjakannya. Kemudian yang ketiga kemungkinan dari yang haram untuk yang haram. Ini biasanya kalau orang itu mendapatkannya dengan cara yang haram, itu membelanjakannya biasanya juga untuk yang haram, ya. Karena ini biasanya ciri-ciri orang yang tidak punya iman kan gitu, malak semua gitu ya. Sudah dapat langsung buat teler. Lihat itu, dapatnya dosa, membelanjakannya dosa. Kemungkinan yang keempat itu adalah mendapatkan dari cara yang tidak halal atau yang haram, dibelanjakan untuk yang halal, ya, untuk ibadah. Korupsi 1 miliar langsung dapat haji plus, gitu kan, sekeluarga, ya kan itu. Mumpung hasil korupsi kan gitu ya. Di sana apa? Harapannya di depan multazam bisa tobat, kan gitu kan. Tapi kan tobat dari hasil yang haram, apa diterima doanya? Tidak akan diterima. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya apa? Rasulullah mengatakan summa dzakara rajulu, ya, yutilu safara akbar as'asa yamuddu yadayhi ya rabbi wa mat'uhu wa ma'kaluhu haram wa masrabuhu haram, ya, wa malbasuhu haram wa ghutiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Lalu Rasulullah mengisahkan tentang seseorang yang dia itu mengadakan perjalanan yang jauh. Dia itu adalah lusuh, ya, rambutnya berdebu dan acak-acakan, berarti menunjukkan dia itu butuh bener kan gitu ya. Kemudian dia menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah dengan memanggil ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi apa? Makanannya haram, mat'amu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang dia pakai haram. Kemudian apa? Diberi asupan yang haram. Maka bagaimana mau dikabulkan? Jadi nggak akan dikabulkan. Jadi dia akan kabulkan. Jadi orang yang dia dapat dari yang haram kemudian dibelanjakan untuk yang halal, itu tidak akan dapat pahala. Jadi nggak akan dapat pahala. Ya. Kenapa? Karena Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima amal kecuali dari hasil yang baik. Nah, ini adalah jadi masuknya orang fakir, orang miskin lebih dulu ke dalam surga, bukan itu menunjukkan dia nanti derajatnya lebih tinggi daripada orang kaya, bukan. Itu hanya sekedar dia lebih dulu masuk surga. Adapun mengenai derajat, ya semuanya tergantung dari iman dan amal solehnya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, di mana beliau menuturkan kumtu ala babil jannah fakana, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kumtu ala babil jannah fakana amatu man takhalahal masakin. Jadi apa? Aku berdiri di depan pintu surga dan ternyata aku jumpai mayoritas yang masuk dalam surga itu orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun ghaira ashabin nar qad ama umira bihim ilan nar. Adapun orang-orang kaya mereka, orang-orang kaya dari yang beriman, orang yang beriman, mereka masih tertahan. Kenapa tertahan? Karena masih dihisab. Kan itu masih dihisab.
Walaupun kalau orang-orang kafir mereka sudah diperintahkan masuk ke dalam neraka. Karena kemarin kan sudah kita bahas. Jadi kalau orang kafir itu mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dihisab, ditimbang amalnya, maka mereka langsung dipimpin Tuhannya masing-masing masuk ke dalam neraka. Mereka tidak diuji dengan meniti sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, karena jelas apa? Jelas masuk dalam neraka, ngapain diuji? Kan begitu. Nah, jadi apa? Jadi mereka langsung masuk dalam neraka. Lah ini satu pembahasan bahwasanya orang-orang yang apa, mereka itu adalah apa, orang miskin lebih dulu masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah dukhulu usatil mu'minin al-jannah. Pelaku kemaksiatan dari orang-orang mukmin, mereka akan masuk surga. Maksudnya gimana? Orang-orang mukmin mati dalam kondisi iman, tapi dia itu masih banyak melakukan dosa dulu di dunianya. Makanya apa? Maka mereka, dosa-dosa mereka yang tidak diampuni oleh Allah dari pertama kali, itu menjadikan mereka mau tidak mau masuk ke dalam neraka sementara waktu. Ya kan begitu. Lalu kemudian setelah itu mereka nanti akan dientas dari dalam neraka dengan apa? Dengan syafaat. Ya, dengan syafaat. Terkait masalah syafaat ini, ma'asyiral muslimin, ada ya 3 golongan. Ya, intinya ada ibaratnya 2 golongan. Ya, golongan ahlu sunnah wal jamaah memiliki keyakinan, dan inilah yang benar karena berdasarkan nas-nas dari Al-Quran ataupun hadis, bahwasanya orang-orang yang beriman namun dia dulunya pelaku maksiat, maka mereka tetap bisa masuk surga karena keimanannya, sedangkan dia masuk neraka karena dosanya. Sehingga ketika sudah waktunya dia itu dientas dari neraka, maka mereka akan diselamatkan dengan syafaat, yang nanti akan kita bahas dalil-dalilnya. Ya, itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Namun pendapat Mu'tazilah, pendapat Khawarij, mereka mengingkari adanya syafaat. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, keyakinannya Mu'tazilah itu kan berkeyakinan orang mukmin yang melakukan dosa besar itu dihukumi. Kalau di dunianya dihukumi apa? Dihukumi orang mukmin yang melakukan dosa besar, dihukumi dia tidak mukmin, ya tidak kafir. Sehingga mereka punya keyakinan namanya al-manzilah bainal manzilataini, berada dalam satu keadaan di antara 2 keadaan, ndak mukmin ndak kafir. Lah apa? Ya pokoknya ndak mukmin ndak kafir. Ini akhirnya abu-abu, ya kan gitu. Kalau ahlussunnah kan ndak, ada orang mukmin jelas dia punya iman, kok melakukan dosa besar, dikatakan mukmin naqisul iman. Ya nih, punya iman, dikatakan mukmin, tapi imannya kurang. Sehingga apa? Dinamakan fasik. Mukminun fasikun, mukmin yang fasik, yang keluar dari ketaatan. Kan begitu. Itu prinsip Ahlussunnah jelas. Kemudian kalau Khawarij berkeyakinan kalau yang namanya orang mukmin ngaku iman kok melakukan dosa besar, kafir. Nah, ini munculnya kekafir apa? Mudah mengkafirkan itu kan di sini keyakinan Khawarij. Bahwa siapa? Orang mukmin kok melakukan yang namanya korupsi, kafir. Jadi langsungnya apa? Dikatakan kafir. Kenapa? Itulah keyakinannya Khawarij. Lah kalau sudah dihukumi dari dunianya kafir, maka tempatnya di mana? Menurut keyakinan, konsekuensi keyakinannya mereka. Konsekuensi dari keyakinannya mereka, Khawarij berpendapat
bahwasanya orang mukmin yang melakukan dosa besar maka hukumnya kafir, maka tempatnya dia nanti di neraka kekal selamanya. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang nanti akan kita bahas? Ditolak semuanya. Ini nggak sesuai dengan prinsip, nggak sesuai dengan prinsip keyakinan mereka. Lalu Mu'tazilah gimana? Mu'tazilah menyikapi bahwasanya kalau di dunia orang yang mukmin tapi melakukan dosa besar maka dia namakan tidak mukmin, tidak kafir. Lah kalau nanti di akhirat di mana tempatnya? Padahal namanya di hari kiamat itu nanti di sana di akhirat itu cuma ada 2 tempat. Kalau nggak di surga, ya di dalam neraka. Dari situlah Mu'tazilah sepakat dengan Khawarij. Orang yang dihukumi dulu di dunia tidak mukmin, tidak kafir, nanti kalau di akhirat ya tetap sama seperti orang kafir. Mereka kekal selamanya di dalam neraka, tidak bisa diselamatkan dengan syafaat. Itu keyakinannya Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya orang mukmin yang melakukan dosa besar, ya, dan dia belum bertaubat dari dosanya tersebut, dia mati, maka apa? Maka di dunianya dihukumi orang yang mukmin, naqisul iman, kurang imannya, atau dinamakan mukmin yang fasik. Namun nanti di akhirat keyakinan ahlu sunnah mereka itu dimasukkan neraka sementara waktu, kemudian mereka berhak untuk dientas dari neraka dengan imannya, perantara syafaat para malaikat, para nabi, orang yang mati syahid, anak-anak soleh, ya kan begitu. Amal soleh mereka akan memberikan syafaat. Landasannya apa? Landasannya seperti hadis dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Amma ahlun naril ladina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun." Adapun penghuni neraka yang mereka memang asli penghuni neraka, maka mereka kekal di dalamnya, mereka itu tidak mati dan tidak hidup. La yamutu wa la yahya. Ya. Jadi apa? Enggak bisa merasakan hidup, ya, dan enggak bisa mati. Ya gitu. Coba bayang, siksa terus. Walakin nasun asabathumun naru bidzunubihim, akan tetapi ada sekelompok manusia yang mereka itu apa? Diazab di dalam neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Fa amatathum imatah, mereka itu dimatikan, ya, kayak dimatikan sementara di dalam neraka. Ya, maksudnya dimatikan itu apa? Ini dijelaskan hatta idza kanu fahman. Jadi orang mukmin itu yang diadab di sana, ya, itu nanti apa? Dia itu nanti kayak dimatikan dengan apa? Hingga mereka itu kayak menjadi arang. Ya, kayak menjadi arang, kan begitu. Maka ketika sudah menjadi arang ini, udzina bisyafa'ah. Lalu mereka diizinkan untuk masuk surga itu dengan syafaat. Nanti Allah memberikan izin, nanti malaikat memberi syafaat, Allah mengizinkan, maka mereka dikeluarkan. Para nabi, orang mati syahid dan lain-lainnya yang berhak memberi syafaat atas restu dan izin Allah, maka mereka bisa diselamatkan. Faji'a bihim dobais, ya, fabatsu ala anharil jannah. Lalu kemudian didatangkanlah mereka itu apa? Berbondong-bondong, banyak yang diselamatkan. Hingga kemudian mereka itu dikirim di sungai-sungai surga. Ikan begitu. Summakila, maka kemudian dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannati afidu alaihim, hei penghuni surga, ya, tuangkan air, ya, sirami mereka dengan air surga. Ikan begitu. Fayambutuna nabatal habbati takunu fi hamilis sayil. Lalu mereka orang yang sudah jadi arang tadi itu ketika disiram air surga, maka mereka itu tumbuh kayak seperti tumbuhnya biji yang dibawa oleh air banjir. Ya kan gitu. Jadi apa? Mereka berubah jadi ganteng, jadi cantik, ya.
gosongnya hilang. Nah, kenapa? Yaitu dengan yang namanya apa? Air surga, kan begitu. Dalam hadis yang lain, ya, riwayat Muslim, riwayat Bukhari, ya, orang-orang yang dikeluarkan dari neraka, dari orang-orang mukmin yang dikeluarkan dari neraka itu nanti oleh penghuni neraka, penghuni surga itu mereka dikenal dengan jahannamiyin. Jadi apa? Jahannamiyin. Berarti apa? Orang-orang yang pernah tinggal di neraka jahanam. Lihat itu, ya, dijuluki dengan jahannamiyin. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunal jannata yusammunal jahannamiyin. Jadi akan keluar satu kaum dari neraka dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Mereka akhirnya masuk surga dan penghuni surga menamakan mereka itu dengan jahannamiyin. Ya. Jadi orang-orang yang pernah tinggal di neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam riwayat Muslim yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan hatta idza faragallahu minal qada'i bainal ibad, hingga ketika Allah sudah selesai, ya, memberikan keputusan di antara hamba-hambanya, wa arada ayyukhrija bi rahmatihi man arada min ahlin nar, dan ketika Allah menginginkan dengan rahmatnya untuk mengeluarkan penghuni neraka, ya, penghuni neraka yang masih punya iman, amarul malaikata ayyukhriju minan nari man kana la yusyriku billahi syai'an, maka Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan penghuni neraka yang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, yang benar-benar dia mati masih membawa iman, tidak melakukan kesyirikan. Maka apa? Diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Mimman aradallahu ayyarhamahu, dari orang-orang yang ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimman yaqulu la ilaha illallah, di antara dari orang-orang yang mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, mengimani benar la ilaha illallah. Fayu'arifunahum finnar, fayarifunahum finnar. Lalu para malaikat itu nanti mengenali, ya, orang-orang yang punya la ilaha illallah, ya, itu adalah dikenali oleh para malaikat. Ya'rifunahum bi atharis sujud. Allah, malaikat itu mengenali mereka itu dari bekas-bekas sujudnya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ta'kulun naru min ibni Adam illa athara sujud. Api neraka itu akan membakar seluruh tubuh manusia kecuali anggota sujudnya. Ya, berarti apa? Anggota tubuh yang dipakai untuk sujud, kita kalau sujud kan diperintahkan untuk menempelkan 7 anggota tubuh kita. Dahi bersama dengan hidung, kemudian adalah kedua telapak tangan kita, kedua lutut kita, dan ujung-ujung jari-jari kaki kita. Ya kan itu. Jadi itu 7. Ya. Jari kaki 2, lutut 2, tangan 2. Ya kan itu. Kemudian dahi dan hidung dihitung 1. Itu enggak apa? Enggak tersentuh oleh api. Jadi nanti apa? Oh, ini kok orang apa? Ibaratnya anggota sujudnya kok enggak tersentuh api, berarti ini orang yang punya iman. Ya, orang yang punya iman. Haramallahu 'alan nari an ta'kulu athara sujud. Allah haramkan bagi neraka untuk membakar apa? Anggota sujud seorang mukmin. Fayakhrujuna minan nari wa qadim tahasu,
maka mereka akan keluar dari neraka dan mereka itu sudah terbakar. Ya, sudah terbakar dalam neraka. Fa yusabbu alaihim ma'ul hayah. Lalu kemudian dituangkan kepada mereka itu adalah air kehidupan. Ya, air kehidupan yaitu air apa? Air sungai surga tersebut. Dalam satu riwayat itu dia nanti dimasukkan di sungai, ya, sungai yang antara surga dan neraka. Kan begitu. Dia disuruh ibarat dimasukkan di situ, kemudian apa yang sudah jadi arang tersebut kemudian berubah jadi ganteng, berubah jadi cantik. Fayambutuna minhu kama tambutul habbatu fi hamilis said. Lalu mereka itu tumbuh kayak seperti tumbuhnya biji yang dibawa oleh air banjir. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadi dari sini sangatlah jelas bahwasanya apa? Bahwasanya orang-orang yang dia itu masih membawa iman, ketika mati membawa iman, maka dia masih bisa punya hak untuk masuk surga. Walaupun banyaknya dosanya dia, ya, namun karena dia masih membawa iman, menyebabkan dia harus mampir terlebih dahulu ke dalam neraka, yang baru kemudian mereka itu diselamatkan dengan syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sa'irah. Akan keluar dari api neraka orang yang dia masih apa? Yang mengucapkan la ilaha illallah, punya la ilaha illallah, diimani dengan kuat, dengan benar sampai di bawah mati. Wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sa'irah. Yang mana di dalam hatinya itu cuma ada seberat satu yang namanya apa? Satu biji syair, biji gandum, ya, kebaikan. Enggak ada yang lain. Masya Allah, masih berhak untuk masuk surga. Summa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu apa? Birrah. Kan begitu. Akan keluar pula orang dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia itu cuma punya kebaikan di dalam hati itu satu biji bur. Ini bur ini jenis gandum. Kalau syair itu gandum yang apa? Dia itu punya rambut, tapi kalau ini bur itu tidak punya. Ya kan gitu. Summa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu durrah. Ya kan begitu. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah walaupun di dalam hatinya cuma ada kebaikan seberat biji darrah. Ya, darrah itu sesuatu yang sangat kecil. Ya, sebagian ulama menafsirkan darrah itu adalah apa? Semut, ya, semut pudak, semut putih yang kecil, ya. Ini apa? Pokoknya sangat kecil. Asal masih punya iman, sedikit punya kebaikan, maka dia masih bisa dientas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini semuanya memberikan penjelasan kepada kita, dalil-dalil yang banyak sekali, ya, dan semuanya dalilnya adalah sahih, baik diriwayatkan Bukhari, Muslim ataupun yang lainnya. Semuanya menjelaskan bahwasanya yang namanya orang selagi masih punya iman, mati dalam kondisi iman, maka dia masih berhak masuk surga. Karena syaratnya orang masuk surga itu harus membawa iman. Membawa iman. Adapun amal soleh itu yang akan membedakan derajat seseorang di dalam surga, ya, di dalam surga. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, siapakah orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga Allah? Lihat itu, yang paling terakhir. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni la'alamu akhir ahlin nari khurujan minha." Sesungguhnya aku tahu siapakah penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Wa akhir ahlil jannati dukhulan al jannata, dan penghuni terakhir, ya, surga yang dia apa? Paling terakhir masuk surga. Siapa dia kata Rasulullah? Rajulun yakhruju minan nari habwan. Orang
yang dia itu keluar dari neraka itu merangkak, ingin selamat dia, ingin selamat dari neraka itu dia mendaki, karena neraka itu kan apa, jurang-jurang kayak gitu ya, ada gunung-gunungnya kan begitu. Dia itu apa, mendaki ingin keluar dari neraka kan begitu. Maka fayaqulullahu lahu, maka kemudian dia selamat sampai ke atas, kemudian Allah berfirman kepadanya, fadhab fadkhulil jannah, hambaku, dah sana kamu pergi masuk surga sana, dah selamat kamu kan itu. Fayatiha, lalu orang tersebut mendatangi surga. Fayukhayyal ilaihi annaha ulaiha annahu mal'a, lalu kemudian ditampakkan di hadapan hamba tersebut surga itu kelihatan penuh. Ketika mau masuk surga, udah mau kemana ini, saya kelihatan penuh ini kan, nggak ada tempat kan itu. Fayarji, lalu dia balik lagi. Fayaqul, lalu kemudian hamba tersebut mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a, wahai Tuhanku, aku jumpai surga sudah penuh, nggak ada tempat lagi ya Allah kan begitu. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhab fadkhulil jannah, pergilah menuju surga kan begitu, pergilah kamu menuju surga. Fa innalaka, ya, fa innalaka mislud dunya wa asratu amthaliha, maka apa, hei hambaku, bagimu di dalam surga itu adalah semisal dunia dan 10 kali lipatnya. Masya Allah, kaplingannya itu seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Coba bayangkan ya, orang yang paling terakhir masuk surga itu dapatnya kayak begitu. Ya, disinilah letaknya ma'asyiral muslimin. Kita ini terhadap sesama muslim, sesama mukmin, asal dia itu masih punya iman, walaupun mungkin dia nggak sependapat dengan kita semua, nggak sepemikiran dengan kita dalam beberapa hal dalam agama, maka jangan pernah kita melecehkan. Ya, karena apa? Karena orang yang cuma modalnya kayak seperti itu aja masih bisa masuk surga, dapat apa, seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Ya, sehingga disinilah kita ini harus lemah lembut sesama muslim, jangan kemudian keras dengan sesama muslim kan begitu. Memang kita ini harus mengajak kepada yang ideal, tapi ada kalanya orang diajak ke ideal itu belum sanggup, ya kan begitu. Kenapa? Ini namanya orang kan kekuatan imannya kan masing-masing. Ya makanya apa? Kalau kita sudah sampaikan, kita sudah ajak, kita seru, ya sudah, ya. Kewajiban kita cuma mengajak, kewajiban kita untuk menjelaskan. Ketika sudah dijelaskan, diajak kok nggak mau, ya sudah, resiko ditanggung sendiri, kan begitu, ya. Jadi nggak usah kemudian akhirnya kemudian Anda itu emosi, kemudian mengatakan, oh dia itu tersesat, dia itu begini, dia begini. Padahal masih dia punya iman, dengan begitu dia masih yang namanya punya Islam. Maka apa? Maka ini adalah apa? Terlalu semangatnya, pengennya orang itu diajak seperti dirinya, kan gitu loh. Orang itu beda-beda. Mendakwai orang itu pun harus disesuaikan dengan kondisi orangnya, jangan disamakan dengan diri kita. Kenapa? Karakter orang itu beda-beda. Ada seperti karakternya orang kayak Abu Bakar, sekali diomongin Nabi Muhammad langsung percaya, makanya dia digelari As-Siddiq, kan begitu. Tapi ada kalanya orang itu karakternya didakwai ngeyel dulu, nentang dulu, tapi kalau sudah hidayah mancep, maka apa? Kayak Umar. Umar itu 7 tahun menentang Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah, kan begitu. Ketika hidayah memang belum menyapa, tapi apakah Rasulullah bosan untuk yang namanya mendakwai Umar? Apakah Rasulullah bosan untuk mendoakan Umar supaya masuk Islam? Tidak pernah bosan. Lah kita ini kadang belum dakwai, belum apa, itu sudah vonis duluan. Ya, nggak ngaji sama kita, dolun mudilun, dengan itu kan, tersesat, dengan itu, wal iyadu billah, ya, kok kejam banget gitu, ya. Rasulullah SAW nggak seperti itu, ya Pak. Kenapa?
Karena memang benar-benar paham hidayah itu di tangan Allah. Hidayah di tangan manusia, di tangan para dai, di tangan para nabi itu apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Yaitu adalah hidayah artinya penjelasan, pengaraan, kan begitu, seruan, cuma sekedar itu. Tapi hidayah itu taufik, hidayah yang bisa menjadikan orang ini menerima Islam atau tidak, mau mengamalkan Islam atau tidak, itu murni hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harusnya menjadikan kita ini ya harus berpikir, ya kita harus lemah lembut terhadap sesama muslim dan mukmin. Kemudian au inna laka mislu asrati amsali dunya. Dalam satu riwayat dikatakan kamu dapat 10 kali lipat dari dunia. Masya Allah. Ya kan begitu. Fayaqulu, maka hamba tadi mengatakan atas kharubi, ya, wa antal malik. Ya Allah, apa Anda itu menghinaku sedangkan kau adalah raja di raja. Masa mau saya amalnya cuma kayak gini aja, modalku cuma la ilaha illallah, masa dapat 10 kali lipat dunia, kan gitu. Yang benar aja ya Allah, bahasa kita kan gitu ya. Ya, atas korupi, apakah engkau menghinaku wahai Allah, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika menceritakan hadis ini sampai Rasulullah pun tertawa. Dhahika hatta badat nawajituhu. Rasulullah itu tertawa sampai ya namanya apa? Gigi-gigi gerahamnya itu tampak, berarti sampai terbuka mulutnya. Kenapa? Ya, saking lucunya, ya kan kayak seperti itu. Sehingga apa? Fakana yuqalu dzalika adna ahlil jannati manzilatan, dan itu dikatakan adalah orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Ya, dapat apa? Seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Itu yang paling rendah derajatnya. Lalu bagaimana orang yang derajatnya tinggi? Maka disinilah ma'asyiral muslimin. Jadi apa? Modal utama harus iman. Makanya iman itu harus dijaga, harus istiqomah dibawa sampai mati. Kunci keselamatan ada. Ya, amal soleh itu akan membedakan seseorang itu, ya, nanti dia akan mendapatkan derajat yang tinggi atau tidak. Itu adalah terkait tentang amal solehnya. Jadi amal solehnya. Kalau yang lebih panjang lagi itu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud juga, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Itu apa? Itu lebih panjang lagi, kan begitu. Jadi lebih panjang lagi. Yang intinya sama, ya. Jadi secara riwayat berbeda-beda, tapi intinya adalah sama. Di mana orang yang terakhir masuk dalam surga itu adalah orang yang dia cuma punya modal la ilaha illallah, dibawa sampai mati, kemudian dia bisa keluar, dientas dari neraka, dimasukkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan, lalu kemudian dia didekatkan dengan surga, berteduh di sebuah pohon, pengen berteduh di situ dekat sungai, diizinkan oleh Allah sampai 3 kali. Akhirnya dia semakin dekat dengan surga, pengen masuk surga, tapi dia sudah 3 kali meminta. Dijanji oleh Allah, jangan kamu minta yang lain lagi. Akhirnya apa? Ketika dia sudah posisi bingung, maka kemudian Allah mempersilahkan, wahai hambaku, silakan kamu masuk surga. Kan begitu. Maka apa? Maka bagimu itu adalah apa? Bagimu adalah seluas dunia. Jadi seluas dunia. Nah, ini adalah apa? Ini sebuah dalil-dalil yang tidak bisa kita pungkiri. Hadisnya riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ya. Sehingga apa? Sehingga itu adalah semuanya menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang masih berhak masuk dalam surga karena imannya. Jadi imannya. Maka di sini harus menjadikan sebuah kewaspadaan bagi kita, ya, jangan sampai iman kita ini lepas. Kenapa? Itu kunci keselamatan. Orang kalau sudah nggak punya iman, ya, tidak membawa la ilaha illallah, ya, sampai akhir hayatnya, sudah jelas nggak bisa selamat. Makanya kalau dikatakan oleh Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhala jannah, mesti masuk surga. Kenapa? Apalagi sudah di akhir hayat. Orang di akhir hayatnya kok bisa berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau kalau yang paling pendek la ilaha illallah. Kalau asyhadu an la ilaha kan panjang gitu ya. Kalau udah posisi mendekati ajal itu kan kesulitan, ya.
Maka apa? Dia bisa mengatakan la ilaha illallah, benar-benar mengikrarkan itu dengan penuh keyakinan, maka apa? Mesti bisa masuk surga. Makanya Rasulullah SAW itu memerintahkan kita, ketika kita ini menjenguk orang yang dalam kondisi dia sudah sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau dia itu sudah dalam posisi mendekati ajalnya, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang-orang yang mau meninggal dari kalian itu dengan la ilaha illallah. Jadi apa? Talkin dengan la ilallah. Kenapa? Kalau dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita sudah memberikan fasilitas keselamatan. Kan begitu? Selamat. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau menjenguk paman beliau Abu Thalib, ketika sudah mendekati ajalnya, maka Rasulullah menjenguk. Di situ ada Abu Jahal dan salah satu tokoh dari orang Quraisy. Maka ketika itu Rasulullah SAW apa yang diminta oleh Rasulullah kepada pamannya? Rasulullah mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya am, kul kalimatan uhajju biha indallah. Katakan wahai pamanku satu kalimat, ya, yang dengannya aku akan membelamu nanti pada hari kiamat. Kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah wahai pamanku. Itu yang diajak oleh Rasulullah SAW. Itu yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Thalib melihat ke kanan ada Nabi Muhammad, ke kiri ada Abu Jahal dan temannya, kan gitu. Abu Jahal kemudian juga mendakwainya. Atarghabu ya Abu Thalib, atarghabu ammillati abika Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyangmu, agama bapakmu yaitu Abdul Muttalib? Akhirnya apa? Sampai ajal menjemput, Abu Thalib tidak berikrar la ilaha illallah. Makanya dia masuk dalam neraka. Cuma dia diringankan siksanya oleh Allah karena jasanya terhadap Nabi Muhammad dan terhadap dakwah Islam. Contoh yang lain banyak. Kayak seperti Rasulullah ketika mendakwai seorang pemuda Yahudi yang dia biasa nyapu masjid, ya, nyapu Masjid Nabawi. Suatu saat ditanyakan oleh Rasulullah, mana itu pemuda Yahudi itu? Maka kemudian para sahabat menjawab, oh dia lagi sakit keras wahai Rasulullah. Rasulullah jenguk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenguk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, qul la ilaha illallah. Hei pemuda, ucapkanlah la ilaha illallah. Pemuda tersebut itu menoleh ke bapak ibunya, seakan-akan minta pendapat. Maka kemudian bapak ibunya mengatakan, ati Abul Qasim, taati Muhammad. Akhirnya kemudian pemuda tadi itu berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis berikrar dia mati. Maka kemudian apa? Rasulullah berdoa, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Rasulullah kemudian memuji Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Nah ini ya, makanya kita harus jaga benar yang namanya iman kita, la ilaha illallah kita itu dengan benar ya sampai akhir hayat kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.